Sugeng rawuh di YouTube channel Pandu Amarta. Kita lanjut kisah Rama dan Pandu dalam judul Tragedi Masa Lalu di Sekolah. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. 7 tahun sudah berlalu. Sekitar pukul 2 dini hari di salah satu sekolah SMA, ada seorang bapak-bapak yang sedang menjalankan tugasnya. Namanya Pak Gian. Umurnya sekitar hampir 70 tahun. Dia di sekolah itu sebagai tukang bersih-bersih, mulai dari kelas, kantor, dan halaman sekolah. Pak Gian mengerjakan tugasnya hanya seorang diri. Tapi dia tidak pernah lupa dengan radio kesayangannya. Malam itu, Pak Gian mengepel di salah satu kelas sambil mendengarkan dagelan atau lawaan di radionya. "Bro, aku tadi lihat bayangan hitam lewat cepat banget. Itu setan?" "Bukan, itu wifi tetangga. Sinyalnya lewat, tapi nggak pernah mampir ke aku." Hehehe. Terdengar suara percakapan seorang pelawak dari balik radio Pak Gian. Hanya dengan lelucon-lelucon seperti itu, Pak Gian sudah tertawa terbahak-bahak. Aku mengiranya juga setan nih. Ternyata cuma sinyal wifi." Ucap Pak Gian lirih dengan sambil terus mengepel. Tak lama acara lawak di radio tersebut telah berakhir, dan Pak Gian menggantikannya dengan acara musik. Lebih tepatnya musik yang Pak Gian dengar adalah musik Kidung Jawa. Dan waktu itu kidung yang dinyanyikan adalah Kidung Rumekso Ing Wengi. Dengan suasana yang sunyi malam, Pak Gian asyik mendengarkan kidung yang diiringi musik gamelan. "Ono kidung rumekso ing wengi, teko ayu luputo ing loro, luputo bilahi kabeh." Pak Gian mengikuti lirik kidung tersebut layaknya seorang dalang. Memang orang tua dulu suka mendengarkan atau menyanyi sebuah kidung, tetapi saat lagi asik-asiknya, tiba-tiba briak, daun pintu kelas tersebut terbanting dengan keras. "Astagfirullah!" teriak Pak Gian yang terkejut. Bukannya takut, tapi Pak Gian malah mencoba mencari siapa yang berani, membuat dirinya terkejut. Dan dia juga menambah volume radionya itu. "Ayo, gak mungkin kue mau menungso, lewani, ketokno rupamu," tantang Pak Gian. Tapi setelah Pak Gian menunggu sedikit lama, tak ada manusia atau sosok yang muncul. Dan Pak Gian kembali melanjutkan pekerjaannya. Semenjak Pak Gian nyetel radionya dengan musik Kidung Rumekso, dia mulai merasa ada yang aneh di sekolahan itu. Dan samar-samar Pak Gian juga mendengar suara orang-orang mengobrol. "Anak itu kita tumbalkan nanti malam." "Baik, nanti biar aku yang mengaturnya." Sekilas seperti itu percakapan yang Pak Gian dengar. "Suara siapa itu?" ucap Pak Gian dalam hati. Seketika Pak Gian menghentikan kembali pekerjaannya dan dia menuju ke kelas sebelahnya. Tapi lagi-lagi Pak Gian tak menemukan sosok ataupun manusia. Dan saat dia ingin kembali melanjutkan pekerjaan, dia kembali mendengar suara. Bruak! Suara yang lebih keras, seperti suara meja dibanting. Dan juga tiba-tiba radio Pak Gian volumenya bertambah keras sendiri. "Ada yang tidak beres ini," gembing Pak Gian. "Aku Giantoro, aku di sini bekerja. Jika kalian terus menggangguku, aku tak akan segan-segan untuk..." Pak Gian tidak melanjutkan ucapannya, tapi dia langsung lari tunggang-langgang keluar dari gedung sekolah itu. Dengan nafas yang tidak beraturan, Pak Gian berhenti di salah satu warung warga yang buka selama 24 jam. "Kenapa lari-lari Pak Gian?" tanya penjaga warung, seorang dari Madura. Bentar, tak ngatur nafas dulu," jawab Pak Gian. Penjaga warung tersebut mengambilkan air minum kepadanya. Dengan perlahan Pak Gian mulai tenang kembali, dan dia mulai menceritakan apa yang terjadi padanya saat di malam sekolahan. "Mosok Pak, mungkin Pak Gian halusinasi," kata penjaga warung tersebut tidak percaya dengan cerita Pak Gian. "Ya udah kalau begitu, ayo ikut aku kamu," ajak Pak Gian. Dan penjaga warung yang seorang dari Madura itu menyetujui. Dia ikut dengan Pak Gian masuk ke dalam sekolahan. Ketika di dalam sekolah, mereka langsung mendengar suara kidung yang diiringi dengan suara gamelan. "Pak Gian dengar itu Pak,"
sepertinya saya mendengar suara gamelan ya, kata penjaga warung. Aku juga mendengarnya Pak, jawab Pak Gian. Tapi tiba-tiba Pak Gian seperti mengingat sesuatu yang membuat dirinya menepuk jidatnya. Waduh, iya, itu suara radioku Pak, kata Pak Gian. Pak Gian menuju di salah satu kelas yang tempat dia tadi mengepel, dan dia mendapati radionya yang masih menyala dengan sangat keras. Tapi lagi-lagi Pak Gian dibuat berpikir keras. Dia melihat jejak kaki di atas lantai yang baru dia bersihkan tadi. Pak, sini Pak, panggil Pak Gian. Ada apa Pak Gian? Lihat itu Pak, padahal lantainya tadi sudah saya pel. Kenapa ada jejak kaki itu? Sepertinya jejak itu tidak memakai sandal atau sepatu, kata Pak Gian. Penjaga warung pun juga merasa ada yang aneh. Dan saat mereka berdua sedang mengamati jejak kaki itu, tiba-tiba, itu jejak kakiku Pak. Terdengar suara seseorang berbicara. Lah emangnya kamu siapa? Kenapa ada di kelas malam-malam begini? Jawab penjaga warung. Tapi dia masih sibuk mengamati jejak kaki tersebut. Pak, sampean itu bicara sama siapa? Tanya Pak Gian. Loh, iya ya, siapa yang ku jawab tadi? Jawab penjaga warung yang baru saja sadar. Dan akhirnya dua bapak-bapak itu menoleh ke belakang secara perlahan dan saat dilihat, astagfirullah, ucap Pak Gian. Jancuk, kenapa ada demit di sini? Sahut penjaga warung. Dua bapak-bapak itu sangat ketakutan. Sampai-sampai penjaga warung tak terasa sarung yang dia pakai sudah basah. Pak, lah ini kok ada air mengalir ya? Tapi airnya hangat, kata Pak Gian. Aku juga gak tahu Pak Gian, jawab penjaga warung. Pak Gian mencoba mencium air apa yang sedang membasahi kakinya itu. Tidak salah lagi, ini air kencing, kata Pak Gian. Sosok demit yang mereka lihat itu tertawa karena melihat tingkah kedua orang tua itu yang seperti anak kecil. Jangan takut, aku tidak ingin mengganggu kalian. Justru aku ingin berteman dengan kalian, kata demit itu. Namaku Rosid, aku sudah lama berada di sekolah ini. Dan aku muncul karena mendengar suara kidung rumekso dari radio itu, terang sosok Rosid. Apa kamu arwah yang gentayangan? Tanya Pak Gian. Benar, tapi lebih tepatnya bukan arwah gentayangan, kata sosok Rosid. Oh, kalau gitu, arwah yang belum bisa tenang Pak, terangnya lagi. Semenjak itu arwah yang bernama Rosid selalu menemani Pak Gian saat dia sedang bekerja. Di lain tempat, Pandu Wiratama sudah bertambah besar. Sekarang dia sudah mau menginjak sekolah SMA dan dia sudah sangat mahir dalam ilmu bela diri. Tapi Pandu tidak hanya belajar ilmu bela diri saja. Dia juga mempelajari tentang ilmu spiritual yang dibimbing langsung oleh bapaknya. Ayo, sekarang pulang dulu. Dilanjutkan besok lagi latihannya, ajak Rama. Iya Pak, Pandu juga udah lapar ini, jawab Pandu. Seperti biasanya, mereka berlatih di pendopo hutan. Dan karena waktu itu hari akan berganti malam, Rama dan Pandu meninggalkan pendopo hutan. Ternyata saat sampai di rumah, seorang wanita sudah menunggu di depan teras rumah. Kebiasaan ini, bapak dan anak sama aja. Kenapa pulangnya menunggu mau gelap? Ucap seorang istri sekaligus ibu. Iya dek, sepurone, maaf. Udah jangan marah-marah, jawab Rama sambil merangkul sang istrinya itu. Bapak itu loh Bu, banyak sekali yang harus Pandu pelajari. Jadi kesorean pulangnya, kata Pandu ngeles. Karena jarak Rama dan Pandu dekat, refleks, tangan Rama melayang di kepala Pandu yang menghasilkan suara yang sangat renyah. Plak, seperti itu suaranya. Ulangi ucapanmu sekali lagi, kata Rama. Enggak Pak, enggak, maaf, ucap Pandu sambil cengengesan. Orang kamu yang dari tadi diajak pulang gak mau, kok nyalain bapak, gerutu Rama. Sudah Mas, kok gak mau ngalah sama anaknya, omel Sukma. Saat Pandu baru masuk ke dalam rumah, dia langsung mencium bau yang membuat perut Pandu berbunyi. Wah, kira-kira Uti lagi masak apa ya, geming Pandu. Dia langsung berlari ke dapur, momen yang sangat tepat. Setelah latihan keras, Pandu begitu sangat lapar. Tanpa basa-basi, dia langsung mengambil piring dan nasi. Tapi saat mau mengambil sayur lodeh yang baru diangkat dari atas kompor oleh Bu Rati, tiba-tiba piring Pandu langsung direbut oleh Bu Rati. Kalau mau makan ya Bu ados mandi dulu. Itu lihat tangan kamu masih sangat kotor, omel Bu Rati.
Pandu udah lapar loh, Uti, rengek Pandu. Mandi dulu, tegas Bu Ratih. Pandu tak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuruti kata Mbah Utinya, dan Pandu pun menuju ke kamar mandi untuk menjalankan perintah Utinya terlebih dahulu. Dia mandi dengan cepat, dan saat Pandu keluar dari kamar mandi, dia mendapati bapaknya yang sedang menikmati sayur nasi dengan ditemani lauk ikan bandeng goreng sayur lodeh. Pak, nanti kalau Mbah Putri lihat bapak pasti kena omel lu, kata Pandu. Lah emang kenapa tole? Tanya Rama sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. Lah bapak kan belum mandi, kata Pandu. Ya enggak lah, kan bapak enggak kotor kayak kamu, ledek Rama pada anaknya. Udah sana cepet ganti baju kamu, dari tadi bikin ulah saja, lanjut Rama. Dan sore itu semua makan bersama sambil mengobrol dan bercanda bersama. Terlihat begitu bahagia keluarga kecil Rama itu. Besok udah mulai masuk sekolah kamu, Le? Tanya Rama pada Pandu. Iya pak, tapi sekolahnya lumayan jauh loh, jawab Pandu. Lah apa mau naik sepeda motornya bapak? Nggak usah pak, naik sepeda biasa aja sambil olahraga, kata Pandu semangat. Le, sekarang kamu sudah semakin dewasa dan kamu anak lelaki satu-satunya ibu. Kamu harus jadi anak laki-laki yang bertanggung jawab dalam masalah apapun ya, ucap Sukma. Iya bu, Pandu akan bertanggung jawab dengan apa yang Pandu lakukan, jawab Pandu. Di pagi hari sekitar pukul 5 dini hari, Pandu sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Celana abu-abu dan baju putih sudah digunakan dengan rapi oleh Pandu. Dan setelah memakai sepatu, Pandu berpamitan kepada ibu dan Utinya. Bu, Uti, Pandu berangkat yo, kata Pandu. Yo hati-hati, ini hari pertamamu masuk di SMA. Di sekolah jangan nakal dan ingat, ilmu bela dirimu gak boleh digunakan untuk menyakiti temannya loh, kata Sukma berpesan kepada Pandu. Siap bos. Oh ya, bapak kemana bu? Tanya Pandu. Udah berangkat ke sawah subuh tadi, jawab Sukma. Pandu dengan seragam barunya mulai berjalan dengan menaiki sepeda menuju sekolah barunya. Saking semangatnya, Pandu datang di sekolah paling pertama. Di sekolah belum ada satupun murid atau guru yang datang. Cuma hanya ada tukang bersih-bersih. Karena dia masih sendirian, Pandu menghampiri si tukang bersih-bersih itu. Selamat pagi pak, kata Pandu semangat. Pagi Le? Weh, semangat sekali kamu. Masih sangat pagi udah datang, jawabnya sambil menyapu teras kelas. Iya dong pak, murid baru itu harus semangat. Oh iya, bapaknya siapa namanya? Tanya Pandu. Oh, nama saya Giantoro, panggil saja Pak Gian, jawabnya. Kalau kamu siapa namanya Le? Tanya balik Pak Gian. Saya Pandu pak, murid kelas 1, jawab Pandu. Sambil menunggu murid yang lain datang, Pandu mengobrol bersama Pak Gian. Obrolan mereka hanya sekedar obrolan yang ringan-ringan saja. Satu demi satu para murid yang lain mulai datang, dan Pak Gian pun sudah selesai pekerjaannya. Dan Pandu belum ada yang kenal satupun teman di sekolahnya itu. Kemudian seluruh kelas 1 dibariskan di halaman sekolah, karena semua kelas 1 belum mendapatkan ruang kelas. Waktu dibariskan itu adalah untuk membagi ruang kelas. Baik anak-anak, di mading sekolah sudah tertulis nama-nama kalian beserta kelasnya, terang seorang guru. Sekarang silakan cari nama kalian sendiri-sendiri, lanjutnya. Seketika seluruh anak kelas 1 langsung berhamburan berlari menuju ke mading sekolah. Tak tertinggal, Pandu pun juga segera pergi ke mading tersebut. Tapi bedanya, dia sangat santai, tidak seperti murid-murid yang lain. Mata Pandu melihat ada satu murid yang hanya duduk santai di pinggir mading. Sepertinya murid tersebut juga salah satu murid baru. Tapi kenapa dia duduk sambil mengamati satu persatu murid-murid yang lain? Setelah melihat dan mengetahui di mana kelasnya, Pandu mencoba menegur murid yang hanya duduk tersebut. Kenapa kamu hanya duduk saja? Tidak sibuk seperti murid yang lain? Tanya Pandu. Kenapa harus sibuk? Hanya duduk saja aku udah tahu apa isinya mading ini, jawabnya santai. Siapa namamu? Tanya Pandu lagi. Namaku Bambang. Kalau kamu sopo namae? Jawab Bambang. Aku Pandu, jawab Pandu, dan dia langsung pergi meninggalkan mading tersebut. Hei, apa neng di? Tanya Bambang melihat Pandu yang meninggalkannya. Masuk kelas, jawab Pandu santai. Tanpa berkata-kata lagi, si Bambang pun mengikuti Pandu. Ternyata dia sekelas dengan Pandu.
Seperti biasanya, Pandu selalu memilih kursi paling belakang, sedangkan Bambang memilih kursi yang paling depan. Karena hari itu adalah hari pertama masuk bagi kelas 1, jadi masih belum ada pelajaran. Bahkan beberapa guru yang masuk kelas, tapi hanya cuma sekedar perkenalan saja. Masih sekitar pukul 10 siang, seluruh kelas 1 sudah pulang, karena memang hari itu masih hanya perkenalan saja. Pandu pun pulang dengan menaiki sepeda dengan santai. Dia menikmati perjalanan yang lumayan jauh, tapi tiba-tiba ada temannya yang naik sepeda motor mendekat kepada Pandu. "Apa rumahmu jauh dari sekolah?" tanya dia dengan laju motornya pelan-pelan. "Lumayan, sekitar 10 kiloan. Kenapa?" jawab Pandu. "Mau aku bantu tarik biar cepat sampai," tawarnya. "Terima kasih, tidak usah. Hitung-hitung sambil olahraga," tolak Pandu. "Oke deh kalau gitu, aku lanjut yo. Sampai ketemu besok lagi di sekolah," katanya dan langsung mendahului Pandu. "Siapa nama anak itu tadi ya? Sepertinya dia anak yang baik," keming Pandu sambil menggayung sepedanya. Sekitar 1 jam di perjalanan dan akhirnya Pandu telah sampai di rumahnya. Pandu segera bersih-bersih, ganti baju, dan segera seperti biasa dia berangkat ke pendopo hutan untuk berlatih. Hari itu Pandu berlatih sendiri. Dia mengulang apa yang telah bapaknya ajarkan kemarin. Hingga waktu sore pun tiba, Pandu segera pulang. Dia takut jika pulangnya terlambat lagi. Setelah maghrib, Pak Gian kembali ke sekolah untuk melanjutkan kerja. Jika dini hari Pak Gian menyapu dan mengepel lantai, sedangkan saat waktu sore, Pak Gian membuangi sampah-sampah. Baru saja Pak Gian datang dan ingin menutup gerbang, Pak Gian sudah disambut dengan sosok Rosid. "Pak Gian, malam ini bahaya Pak, lebih baik Pak Gian pulang saja," ucap sosok Rosid. "Apa yang kamu maksud?" jawab Pak Gian yang sudah terbiasa melihat sosok arwah Rosid itu. "Malam ini malam Selasa Kliwon, dan tragedi masa lalu akan terulang kembali," jelas sosok Rosid. "Tragedi apa toh?" Pak Gian tambah penasaran dengan yang dimaksud sosok Rosid. Sosok Rosid pun menjelaskan tragedi yang dia maksud. "Dahulu, sebelum gedung sekolah ini dibangun, tanah ini adalah tempat pembantaian antara pemuda komunis dan pemuda anti komunis, dan tidak ada yang berani menghentikan tragedi itu. Dan malam ini adalah malam Selasa Kliwon. Tragedi itu akan terulang kembali. Sampai harus pergi Pak Giantoro," cerita sosok Rosid. "Nah, tapi ini kan masih belum terlalu malam. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku dulu," kata Pak Gian. "Baik, tapi di jam 8 malam sampean harus segera pergi dari tempat ini ya Pak," peringatan dari sosok Rosid. Pak Gian menyetujuinya, dan dia langsung cepat-cepat mengerjakan tugasnya. Sosok Rosid tetap mengawasi Pak Gian. Dia takut jika terjadi apa-apa kepada Pak Gian. Dari balik gelapnya kelas, tiba-tiba ada yang berbisik kepada sosok Rosid yang masih terus menjaga Pak Gian. "Rosid, sudah waktunya. Komunis itu sudah keluar dari persembunyiannya," ucap sosok dari balik gelapnya salah satu kelas. "Baik, kumpulkan pasukan. Aku akan mengurus manusia itu dulu," jawab sosok Rosid. Pekerjaan Pak Gian sebentar lagi selesai. Tinggal satu lagi tempat sampah yang harus Pak Gian ambil, yaitu kelas di paling pojok. Kelas itu lumayan begitu gelap karena lampunya sedang mati. Saat Pak Gian mengangkat tempat sampahnya, tiba-tiba dia mendengar suara seseorang sedang berbisik-bisik. "Malam ini kita bantai pemuda-pemuda itu. Jangan sampai ada yang hidup. Mereka semua harus mati. Malam ini adalah puncaknya. Jangan sampai ada yang menghalangi rencana kita." Sekilas, Pak Gian mendengar percakapan itu. Bulu-bulu di tengkuk Pak Gian tiba-tiba berdiri setelah mendengar percakapan tentang pembantaian. "Siapa yang sedang mengobrol di dalam kelas itu?" keming Pak Gian. Tapi tiba-tiba Pak Gian tak sengaja menjatuhkan tempat sampah yang dia pegang. Rasa takut langsung menguasai di pikiran Pak Gian. "Ada yang menguping pembicaraan kita," terdengar salah satu sosok dari dalam kelas. "Itu pasti mata-mata kelompok mereka," sahut lainnya. "Langsung habisi saja." Sebenarnya Pak Gian ingin berlari, tapi kakinya sangat berat untuk melangkah. Dan sosok-sosok di dalam kelas itu langsung keluar satu persatu. "Bangsat, siapa kamu?" kata sosok yang baru saja keluar dari kelas yang gelap itu. Mulut Pak Gian terkunci, tak mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Dan Pak Gian termenung saat melihat wujud dari mereka. Wujud sosok-sosok itu begitu lusuh, pakaian mereka sudah banyak sobekan-sobekan, dan ada bercak darah di seluruh tubuhnya. Sambil menenteng celurit, sosok tersebut mendekat ke arah Pak Gian. Celurit yang dia pegang begitu mengkilap, terlihat begitu sangat tajam. "Sekali lagi aku tanya,
"Siapa kau?" ucap sosok yang mendekat tersebut. Dan celurit yang dia pegang sudah siap untuk menebas leher Pak Gian. Tapi sebelum itu terjadi, dari arah halaman sekolah ada yang berteriak untuk menghentikannya. Benar, itu adalah sosok Rosid. "Karena dendamku malam ini kau selamat," katanya sambil menempelkan celurit di pipi Pak Gian. "Dia tidak tahu apa-apa. Urusanmu dengan aku dan anak buahku. Dia hanya manusia yang hanya sekedar untuk bekerja." Saat sosok yang menenteng celurit tersebut fokus dengan sosok Rosid, Pak Gian segera berlari mendekat ke arah Rosid. Satu persatu, anak buah dari sosok Rosid keluar dari persembunyiannya. Sedangkan sosok yang ingin membunuh Pak Gian juga memanggil anak buahnya. "Dia siapa, Rosid?" tanya Pak Gian. "Namanya Thohir. Dia ketua dari ormas komunis," jelas Rosid. "Yang kau maksud tragedi kemarin adalah tragedi berdarah zaman komunis itu?" tanya Pak Gian. "Benar, tapi ini bukan sekedar tragedi, Pak. Karena demi kekuasaan mereka mempelajari dan mengamalkan ilmu hitam," kata Rosid. "Pak Gian segera pergi dari sini, karena tragedi berdarah ini akan terjadi sepanjang malam," tambah Rosid. Pak Gian mundur, dia ingin segera keluar dari wilayah sekolah itu. Tapi belum sempat Pak Gian keluar, Thohir dan anak buahnya sudah mulai menyerang. Parang golok dan celurit adalah senjata yang mereka gunakan. Pak Gian melihat itu seperti sedang mimpi. Plak-plak. Pak Gian menampar pipinya sendiri memastikan jika itu adalah mimpi. Tetapi rasa sakit yang Pak Gian rasakan, "Ini nyata, ini bukan mimpi," geming Pak Gian. "Jangan biarkan manusia itu hidup. Bunuh dia, karena dia sudah menguping pembicaraan kita tadi," perintah Thohir kepada salah satu anak buahnya. Pak Gian ketakutan, dia segera berlari dan tak ada yang bisa melindunginya karena Rosid dan anak buahnya sedang sibuk melawan anak buah Thohir. Jika dilihat antara dua kubu itu, Rosid dan anak buahnya mereka kalah jumlah. "Pak Gian, selamatkan dirimu," teriak Rosid. Malam itu benar-benar sangat mencekam bagi Pak Gian. Dia segera berlari ke arah gerbang sekolah, tapi anak buah dari Thohir terus mengejarnya. Ketika hampir sampai di gerbang, anak buah Thohir menendang punggung Pak Gian yang mengakibatkan Pak Gian tersungkur. Celurit yang dipegang sudah siap untuk menebas lehernya Pak Gian. "Mati, mau pergi kemana kau? Satu-satunya jalan yang bisa kau lalui hanya mati," ucap dari anak buah Thohir. Celurit yang dipegang sudah diangkat tinggi, lalu diayunkan dengan cepat. Pak Gian menutup matanya, dia pasrah jika malam itu dia akan mati. Tapi tiba-tiba, terang, celurit itu menebas sebuah besi. Pak Gian tidak apa-apa?" tanya seseorang yang baru saja menyelamatkan Pak Gian. "Syukurlah aku tidak jadi mati," kata Pak Gian lalu dia berdiri. "Pandu, kamu Pandu murid kelas 1 itu kan?" tanya Pak Gian. "Iya Pak." "Lah kamu kenapa kesini?" tanya Pak Gian lagi. "Anu Pak, ada barang saya yang ketinggalan di kelas Pak," jawab Pandu. "Dia siapa Pak? Sosok itu kenapa menyerang Bapak?" "Dia setan, dia arwah yang gendayangan, dia bukan manusia," jelas Pak Gian. Pantas kulitnya begitu pucat dan banyak luka di tubuhnya. Pandu berhadapan dengan sosok anak buah Thohir. Pandu berusaha melindungi Pak Gian. "Minggir bocah, aku ingin membunuh orang tua itu." "Seenaknya saja kau ingin membunuh orang," jawab Pandu. Pak Gian menepuk pundak Pandu, lalu dia berbisik kepadanya. "Pandu, jangan dilawan. Dia sosok berbahaya. Kita pergi dari sini. Nanti akan aku ceritakan semuanya." "Tidak Pak, kita sudah masuk di dunia lain," kata Pandu. "Apa maksudmu Pandu?" tanya Pak Gian. "Saat saya masuk tadi, ada kabut tipis yang mengelilingi tempat ini. Dan itu sudah pasti batas dimensi alam gaib. Saat kita masuk, itu sangat mudah. Tapi untuk keluar kita harus menunggu sampai tragedi ini selesai," ucap Pandu. Saat itu memang Pandu sudah memahami tentang hal-hal spiritual. Karena sebelum dia belajar ilmu spiritual, Rama, bapaknya, sudah memberi penjelasan kepada Pandu. Jadi dia tidak kaget saat menemukan hal-hal seperti itu. "Leh, gak minggir kue, tak pateni pisan," ucapnya kepada Pandu. "Pak Gian, ayo mari kita selesaikan tragedi ini," ucap Pandu. Anak buah Thohir langsung menyerang Pandu. Celurit yang dia pegang
diayunkan kepada tubuh Pandu. Tapi tak ada satupun serangan yang mengenai Pandu. Saat anak buah Thohir melakukan serangan lagi, Pandu dengan mudah menahan tangannya dan merebut celurit yang dia pegang. Lalu setelah merebut celurit itu, Pandu melemparkannya kepada sosok anak buah Thohir itu. Karena gerakan Pandu sangat cepat, sehingga tidak bisa diprediksi oleh musuhnya itu. Dan celurit yang Pandu lempar tepat menancap di matanya sebelah kiri. "Bangsat!" teriaknya. Tapi Pandu tidak memberi kesempatan kepadanya. Pandu langsung kembali menyerang. Sebuah tendangan telak mengenai kepalanya. Anak buah Thohir langsung tersungkur. Pandu untuk memastikan dia mencabut celurit yang menancap di matanya itu. Lalu Pandu langsung menebas leher anak buah Thohir tersebut. Pak Gian yang melihatnya hanya melongo. Dia tidak percaya jika Pandu bisa bela diri. "Pak Gian, aku mau ke dalam. Jenengan di sini aja apa ikut?" tanya Pandu. "Ikut, Du," jawab Pak Gian singkat. Mereka berdua pun melangkah masuk ke dalam gedung sekolah tersebut. Pak Gian berjalan di belakang Pandu, dan si Pandu sendiri dengan santai jalannya, tangan kanannya sambil menenteng celurit. Saat sudah semakin masuk, suara senjata saling beradu sudah terdengar di telinga Pandu. "Suara apa itu, Pak?" tanya Pandu. "Ya itu, Du. Itu sosok. Bingung aku jelasinnya. Lebih baik kamu lihat sendiri saja, Du," kata Pak Gian. Dan saat sudah sampai di halaman tengah, Pandu melihat sosok-sosok yang lebih parah daripada yang dia bunuh di gerbang tadi. Sosok-sosok yang Pandu lihat mereka semua saling bunuh, dan ada salah satu kelompok yang sudah terkepung. "Tragedi apa ini, Pak? Kenapa mereka saling bunuh?" tanya Pandu ke Pak Gian. "Tragedi berdarah. Mereka yang memakai kaos merah adalah pemuda komunis, sedangkan yang terkepung itu adalah pemuda anti komunis," jelas Pak Gian. Dengan mendengar itu saja, Pandu tahu mana yang harus dia bantu. "Pak Gian tunggu di sini saja," kata Pandu. "Tapi, Du, jangan ke sana, bahaya," cegah Pak Gian. Tapi Pandu tidak menggubrisnya. Dia tetap melompat ke arah pertarungan itu. Pandu melawan menggunakan celurit tadi. Saat sudah masuk di pertempuran, karena senjata Pandu celurit, pemuda-pemuda anti komunis mengira Pandu bagian dari pemuda komunis. Tapi Rosid terus mengamati Pandu, dan dia baru sadar jika Pandu itu adalah seorang manusia. Dengan kondisi yang sudah terhimpit, Rosid berusaha mendekati Pandu. "Kenapa kamu kesini?" tanya Rosid. "Aku ingin mengeluarkan Pak Gian dari alam ini," jawab Pandu. "Apa Pak Gian tidak bisa keluar dari sini?" kata Rosid. "Tidak bisa. Jika memaksa keluar lewat gerbang dan tragedi ini belum selesai, bisa-bisa Pak Gian terjebak di alam lain. Karena gerbang sekolah itu bisa membuka dimensi gaib lebih dalam lagi," jelas Pandu. "Baiklah, kalau begitu aku paham maksudmu. Itu alasan ikut campur di pertempuran ini," kata Rosid. "Pertempuran ini tidak akan selesai. Tragedi ini akan terus berulang lagi di setiap malam," tambah Rosid. "Bagaimana cara menghentikannya?" tanya Pandu. Tapi belum sempat Rosid menjawab, Thohir dengan ganasnya menyerang Rosid. Serangannya begitu brutal. Pandu yang melihat serangan sebrutal itu, dia langsung membantu sosok Rosid tersebut. Pandu dari arah samping dengan pedenya mengangkat kaki dan melayangkan tendangan di muka Thohir. Lumayan keras tendangan Pandu, karena tendangan itu membuat Thohir tersungkur sujud. "Gimana caranya supaya bisa keluar dari dimensi ini?" tanya Pandu. "Cuma ada satu cara. Kamu harus menemukan kain berwarna merah. Di dalamnya terdapat kalung, dan kalung itu bisa membawamu keluar dari alam ini," jelas Rosid. Pandu langsung pergi. Dia memberitahu kepada Pak Gian untuk mencari kain merah yang di dalamnya ada kalung. Karena Pak Gian adalah pekerja di gedung itu, dia tahu seluk-beluknya. "Aku tahu di mana itu. Ikuti aku, Du," kata Pak Gian. Tapi saat perjalanan menuju tempat itu selalu dihalangi anak buah Thohir. Jadi sedikit lebih lambat pergerakan Pak Gian dan Pandu. Tempat yang dituju adalah gudang di pojok belakang gedung. Dan saat sampai di tempat itu, Pak Gian langsung mencari benda tersebut. Di angin-angin dinding terdapat kain merah yang sudah lusuh. Kain itu seperti sudah begitu lama. Dan Pak Gian langsung mengambilnya dan kembali kepada Pandu yang sedang menunggu di luar gudang. "Gimana, Pak? Apa ada benda itu?"
Pandu menyambut dengan pertanyaan. Pak Gian menunjukkan benda yang terbungkus kain merah tersebut. Coba langsung dibuka aja Pak, kata Pandu. Nanti saja Ndu, kita pastikan dulu jika benda ini yang Rosid maksud, jawab Pak Gian. Ya sudah, simpan benda itu Pak, kita kembali kepada Rosid. Mereka berdua langsung kembali lagi ke halaman tengah gedung sekolah. Tapi kali ini, kelompok Rosid sudah semakin sedikit, hanya menyisakan segelintir orang saja. Rosid melihat Pak Gian yang sedang menuju kepadanya. Dia berteriak mencegahnya. Jangan ke sini. Jika kalian sudah mendapatkannya, kalian langsung menuju ke gerbang. Gunakan kalung itu dan keluar dari tempat ini, teriak Rosid. Pandu dan Pak Gian kembali berlari lagi menuju ke gerbang keluar gedung. Setelah sampai di sana, Pak Gian membuka benda yang terbungkus kain merah tersebut, dan mereka berdua terkejut. Memang benar, benda di dalamnya adalah sebuah kalung, tetapi kalung itu sudah putus. Kalung yang terbuat dari benang putih dengan bandul batu berwarna merah. Pandu, kalungnya sudah putus, kata Pak Gian. Sambung kembali Pak, jawab Pandu. Tapi dari arah halaman tengah sosok Thohir sambil menenteng kepala Rosid berteriak kepada mereka berdua. Kalian tak akan bisa keluar dari tempat ini, teriak Thohir. Pak Gian, cepat sambung kalungnya, perintah Pandu. Dengan tangan yang gemetar, Pak Gian berusaha menyambung kalung itu kembali. Sesekali Pandu melihat ke arah Thohir. Dengan langkah yang perlahan Thohir mulai mendekat. Di belakangnya, anak buah Thohir mengikutinya. Wajah yang pucat dan tangan kiri sambil menenteng kepala Rosid yang sudah terputus dari badannya. Pak Gian, aku akan menahan mereka, kata Pandu. Sudah selesai Pandu, tidak usah melawan mereka. Ayo keluar dari tempat ini, jawab Pak Gian. Pak Gian segera memakai kalung itu dan langsung membuka gerbang keluar tersebut. Gerbang sudah terbuka lebar dan masih diselimuti kabut tipis. Pandu, ayo segera keluar, ajak Pak Gian. Mereka berdua melangkah bersama untuk keluar. Kaki Pak Gian bisa menembus kabut tersebut, tetapi kaki Pandu terpental. Dia tidak bisa menembus kabut tipis itu. Beberapa kali Pandu terus mencoba untuk keluar, tetapi dia tetap terpental saat ingin melangkah. Dari luar Pak Gian terus mengajak Pandu untuk segera keluar, tetapi Pandu tidak bisa. Dari belakang Thohir berkata, yang bisa keluar hanya manusia yang memakai kalung itu saja, ucapnya. Karena Pak Gian sudah berada di luar, dia melepas kalungnya dan melemparkan kepada Pandu yang masih berada di dalam. Tetapi kalung itu terlempar balik ke arah Pak Gian. Kenapa nggak bisa menembus, geming Pak Gian. Kalian tidak tahu rumitnya dimensi ini. Saat masuk tidak membutuhkan apapun, tetapi saat keluar kalian harus menggunakan kalung itu. Tetapi saat kalung itu sudah di luar, dia tidak bisa kembali masuk. Dimensi ini sangat rumit, terang Thohir. Pak Gian, cepat tinggalkan tempat ini, ucap Pandu. Lah, tapi Le, kamu gimana? Tanya Pak Gian. Aku akan tetap berada di sini dan melawan mereka. Tolong beritahu bapakku. Aku yakin dia bisa menolongku keluar dari dimensi ini, kata Pandu. Malam itu Pak Gian dengan hati yang berat terpaksa meninggalkan Pandu sendiri yang terjebak di dimensi lain. Dan Pandu mau tidak mau dia harus melawan sosok Thohir dan anak buahnya. Di dimensi yang rumit itu, kemampuan Pandu diuji oleh sosok-sosok penuh dendam dan haus darah. Keesokan harinya, Pak Gian yang selamat bisa keluar dari dimensi itu. Dia mencari tempat tinggal Pandu. Dengan modal data di sekolah, dia sampai di sebuah desa di pinggir hutan. Pak Gian bertanya kepada salah satu warga desa itu, yaitu seorang ibu-ibu yang sedang bersih-bersih halaman rumahnya. Permisi Bu, ucap Pak Gian. Iya Pak, ada apa ya? Tanya ibu-ibu tersebut. Rumahnya Bapak Rama itu di mana ya? Ucap Gian. Oh Pak Rama, yang paling ujung Pak, yang di depan rumahnya ada warungnya, jawab ibu tersebut. Nggih, matur nuwun ya Bu, ucap Pak Gian dan langsung pergi. Di rumah Rama. Dek, Pandu apa belum pulang? Tanya Rama kepada istrinya. Belum sepertinya Mas. Tadi malam dia pamit mau ke sekolah. Katanya ada barangnya yang ketinggalan, jawab Sukma. Duh, coba dicek di kamarnya Mas, lanjut Sukma. Saat Rama mengecek kamar Pandu,
terdengar salam dari luar. "Kula nuwun." "Monggo," jawab Sukma. Sukma membukakan pintu dan ternyata ada tamu. Tapi Sukma tidak kenal siapa tamu itu dan dia mempersilahkan untuk masuk. Tamu itu adalah Pak Gian dan Pak Gian duduk di kursi. "Apa betul ini rumah Pak Rama, ayah dari Pandu?" Pak Gian memulai pembicaraan. "Betul, Pak. Sebentar saya panggilkan suami saya, Pak," jawab Sukma. Ketika Sukma ingin pergi ke belakang, ternyata Rama sudah datang terlebih dahulu. "Ada keperluan apa ya, Pak?" Rama langsung bertanya. "Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Giantoro dan saya tukang kebun di sekolah Pandu anak Bapak," kata Pak Gian. "Iya, memangnya apa anak saya melakukan kesalahan, Pak?" tanya Rama. "Tidak, Pak. Saya kesini disuruh Pandu untuk memberitahu kepada Pak Rama," kata Pak Gian. "Apa yang ingin Bapak sampaikan?" tanya Rama lagi. "Tadi malam saat saya bekerja, saya mengalami kejadian yang mengerikan, Pak, yang hampir merenggut nyawa saya, Pak. Tapi tiba-tiba anak Bapak, Pandu, datang. Dia membantu saya. Tapi saat saya bisa keluar dari dimensi itu, anak Bapak tidak bisa keluar. Dia terjebak di dimensi tersebut, Pak. Dan dia menyuruh saya untuk memberitahu Bapak," terang Pak Gian. "Dan benda ini yang saya dapat dari dimensi itu, Pak." Pak Gian menyerahkan kalung yang dia dapat. Tanpa berkata, Rama menerima kalung tersebut dan Rama menatap kalung itu dengan serius dan bersambung. Nantikan kisah berikutnya hanya di Pandu Amarta. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.